Pihak Polres Jember menangguhkan seluruh kegiatan silat organisasi bela diri persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Kabupaten Jember untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan lantaran puluhan anggota organisasi bela diri berlambangkan Waru Putih Bersinar ini melakukan pengeroyokan pada Aibda Parmanto Indrajaya, anggota Polsek Kaliwates, saat mengamankan jalur lalu lintas di Simpang 3 depan Transmart Jalan Hayam Wuruk, Jember. Padahal sang polisi sedang berseragam lengkap. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunage mengungkapkan penangguhan tersebut akan dilakukan hingga perkara hukum terhadap para pelaku pengeroyokan selesai di meja hijau pengadilan. Sementara itu, Ketua PSHT Cabang Jember, Jono Wasinudin mengaku prihatin dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Jono berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota PSHT yang mengeroyok polisi ini dengan mencabut seluruh atribut organisasi mereka. Sebatas informasi, Polres Jember telah mengamankan 22 anggota PSHT yang diduga mengeroyok polisi saat menjalankan tugas. Kini, penanganan perkara tersebut telah diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Dilaksanakan di Polda Jawa Timur. Sampai sekarang ada penambahan Belum, pelaku baru? masih 22 orang yang kemarin. Untuk identitas pelakunya, Pak, itu asalnya dari Jember semua? Semua Jember dari Kecamatan Panti dan Sumbersari. Panti dan Sumbersari saja? Dan kayaknya memang kelompok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa dari daerah lain mungkin ada juga pada saat konvoi itu, Pak? Belum ada informasi yang valid terkait hal itu, namun bisa jadi dimungkinkan ada dari beberapa wilayah lain yang sekitar seperti Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, tetapi informasi itu belum valid karena belum ada satupun pelaku yang kita amankan berasal dari daerah tersebut. Untuk sampai saat ini, apakah ada DPO atau orang-orang yang dicurigai? Ada, tapi masih itu tadi saya katakan belum valid ya, karena hanya keterangan orang-orang yang sudah kita amankan ini. Ada sini mukul pak, tapi si ininya itu tidak jelas siapa identitasnya, tidak menyebutkan nama lengkap, hanya ciri-ciri pakai baju ini pak, rambutnya begini aja, seperti itu. Jadi tidak, menurut kami itu belum valid dan masih harus diklarifikasi kebenarannya. Ini dari 22 orang ini sudah ditetapkan tersangka atau masih belum? Penetapan tersangka nanti dilaksanakan di Polda. Kalau kemarin kita laksanakan di sini adalah prarekon, itu untuk menentukan peran dari masing-masing orang. Nanti penetapan tersangka segala macam itu dilaksanakan di Polda. Gelar perkara nanti dilaksanakan di Polda. Ya. Ini kan kasus sudah dan setiap kali kisru soal pesilat kan PSHT yang selalu terlibat. Nah ini nanti apakah organisasi ini dirangkul atau bagaimana tindakannya? Kalau organisasi semua, tidak hanya PSHT, kita laksanakan komunikasi, dialog ya, dan semua kita lakukan pembinaan kaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi ini kaitan dengan PSHT, kami kemarin sudah sampaikan kepada para ketua ranting untuk sementara waktu kegiatannya semua kita tangguhkan sampai proses hukum ini selesai. Sebagai bentuk salah satu sanksi tegas ya pada perguruan silat yang tidak menjaga ketertiban, tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dari data Polres Jember sendiri, kasus yang melibatkan PSHT sudah berapa kali? Di tahun 2024 ini ada kurang lebih 7 kasus yang melibatkan perguruan silat. Antara lain ya ada PSHT, ada Pagar Nusa, ada Kerasakti, tetapi yang dominan memang PSHT. Pak, kemarin pada saat prarekonstruksi itu sudah ditemukan ada berapa sih otak pelakunya? Kalau kita nyebut otak pelaku tidak bisa secara spesifik karena memang pengeroyokan kan dilakukan secara bersama-sama ya. Tetapi ada beberapa orang yang kita tetapkan gitu ya sebagai yang memprovokasi sehingga sementara baru 1 kemarin kalau dilihat dari prarekon. 1, kemudian yang lain-lainnya hanya ikut saja gitu? Ya ikut saja, tetapi ikut ini juga ya melakukan pemukulan gitu ya. Pak, kasusnya ini kan sudah ditangani oleh Polda, ini sampai mana Pak? Ya itu harus di cross check ke Polda ya, saya tidak bisa juga memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan penanganan di sana. Tapi yang pasti karena kasus ini menjadi perhatian publik dan atensi pimpinan, saya rasa di Polda juga akan sesegera mungkin dalam proses penanganannya gitu ya. Mungkin nanti juga Pak Kapolda akan merilis langsung.
untuk 3 terduga pelaku ini kan anak. Ya. Ini mereka berasal dari mana Pak dan sekolah di mana? Saya belum bisa menyampaikan itu nanti karena harus berkoordinasi dengan Bapas karena kan perlakuan terhadap anak berbeda ya tentunya dengan sistem peradilan anak berhadapan dengan hukum itu nanti ada perlakuan yang berbeda. Identitas pun saya tidak boleh sampaikan karena memang itu haknya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Ancaman hukumannya berapa Pak? Kalau untuk tergantung nanti penerapan pasal yang kita sangkakan ya. Kalau pengeroyokan itu ancaman maksimalnya 15 tahun. Itu pasal 170-nya. Mungkin nanti akan juga dikenakan pasal-pasal lainnya tergantung dengan peran dari masing-masing orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.